Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Betty Dwi Anggraini, Bella Sutriani, Evi Lailatus Syafa'ah, Irma Lakoirunisa akan mempresentasikan bab mengenai filsafat matematika, yaitu yang pertama, pengertian filsafat matematika, relasi filsafat dan matematika, latar belakang munculnya filsafat matematika, topik-topik kontemporer dalam filsafat matematika, aliran-aliran filsafat matematika, filsafat matematika dalam dunia muslim, dan ruang lingkup kajian filsafat matematika. A. Filsafat matematika. Pengertian filsafat. Kata filsafat populer di Yunani sekitar abad ke-9 sebelum Masehi dengan sebutan philosophos yang dibedakan menjadi dua kata yaitu sophia dan philos. Sophia berarti kebijaksanaan, hikmah atau bisa berarti kecakapan, sedangkan philos bisa berarti cinta. Jadi secara etimologi filsafat berarti love of wisdom, yaitu cinta kebijaksanaan, hikmah atau kebenaran, kebijaksanaan yang artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Pengertian matematika. Istilah matematika berasal dari istilah Latin yaitu matematika yang awalnya mengambil istilah Yunani yaitu mathematica yang berarti relating to learning, yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan. Kata Yunani tersebut mempunyai akar kata mathema yang berarti pengkajian, pembelajaran, ilmu atau pengetahuan, knowledge, yang ruang lingkupnya menyempit dan arti teknisnya menjadi pengkajian matematika. Jadi berdasarkan asal-usulnya, maka kata matematika berarti pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses belajar. Pengertian filsafat matematika. Filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh, reflektif, dan kompleks terhadap persoalan-persoalan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan landasan dan dasar dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di segala bidang kehidupan manusia, baik secara epistemologi, ontologi, metodologi, maupun aspek etis dan estetika pengetahuan matematika. B. Relasi filsafat dan matematika. Matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat dan matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Dalam perkembangan sejarah manusia, kedua saudara kembar tersebut yaitu filsafat dan matematika tumbuh dan berkembang secara bersama-sama di bawah asuhan dan dipelopori oleh para filosof termasyhur yaitu sebagai berikut. 1. Thales. Thales berasal dari Miletus. Thales merupakan seorang perintis matematika dan filsafat Yunani. Thales mengembangkan geometri percobaan yang agak berbeda dengan geometri di Mesir saat itu. Kemudian, beliau juga mengemukakan proposisi atau teori yang dikenal dengan teorema Thales. 2. Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos, daerah Ionia dan dikenal sebagai the father of number atau bapak bilangan. Pythagoras adalah seorang filosof yang mendirikan mazhab Pythagoreanisme di Crotona, yang menjelaskan bahwa bilangan merupakan intisari dan dasar pokok dari sifat-sifat benda. Ia juga banyak meletakkan dasar teori dan rahasia bilangan yaitu A. Bilangan bersahabat, B. Bilangan sempurna. 3. Euclides. Euclid adalah tokoh filosof dan matematikawan dari Yunani. Karyanya mengenai matematika dan ilmu ukur yang berjudul The Elements adalah warisan penting bagi dunia yang banyak berisi tentang geometri. 4. Zeno dari Elea. Zeno dari Elea adalah seorang filsuf dari mazhab pemikiran Eleatik Yunani. Zeno
inilah yang membincangkan paradoks-paradoks yang berkaitan dengan pengertian gerak, diam, waktu, dan ruang yang kemudian berabad-abad membingungkan para filosof dan ahli matematika. 5. Plato. Plato dilahirkan di Athena di tengah-tengah lingkungan aristokrat. Beliau adalah salah satu penulis dan pemikir yang sangat besar pengaruhnya dalam sejarah masyarakat barat. 6. Archimedes. Archimedes dari Sirakusa yang belajar di kota Alexandria, Mesir. Archimedes adalah seorang filsuf, matematikawan, astronom, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Archimedes terkenal dengan teorinya tentang hubungan antara permukaan dan volume dari sebuah bola terhadap silinder. Dia mengemukakan metode hampiran untuk menghitung keliling dan luas lingkaran, luas permukaan, dan volume bola. C. Yaitu latar belakang munculnya filsafat matematika. Yang pertama, kontradiksi. Pengetahuan matematika diturunkan dengan deduksi logis, sehingga matematika diklaim sebagai ilmu yang sempurna, suci, dan tak ternoda oleh kesalahan. Namun, sesaat setelah itu bermunculan kontradiksi dalam matematika. Yang kedua, paradok. Matematikawan adalah makhluk yang cerdik dan tidak bersedia menerima jika rekonstruksinya gagal, memilih menyembunyikan kontradiksi-kontradiksi tersebut dengan sebuah penghalusan atau eufemisme bahwa yang terjadi bukanlah kontradiksi tetapi paradok, merupakan pilihan cerdas yang dapat dilakukan, semacam anomali. Dengan kecerdikan yang demikian, matematika tetap berjaya, terbebas dari segala kesalahan, dan tentunya terbebas dari kontradiksi. Paradok antara lain muncul dari dialog Socrates dengan Plato. Upaya menyelesaikan berbagai paradok menyebabkan terpecahnya matematika ke dalam beberapa arus pemikiran atau filsafat. Yang ketiga, krisis matematika. Pada abad pertama, pada abad ke-5 sebelum Masehi, tidak semua besaran geometri yang sejenis tidak memiliki satuan ukuran yang sama. Yang kedua terjadi pada abad ke-17 sebelum Masehi. Newton dan Leibniz menemukan kalkulus yang didasarkan pada konsep infinitesimal, tetapi tidak dapat dijelaskan dengan baik. Ketiga, George Cantor menemukan teori himpunan yang digunakan secara luas pada cabang-cabang matematika dan menjadi landasan matematika. D. Topik-topik kontemporer dalam filsafat matematika. Yang pertama, keseragaman semantik. Persyaratan untuk keseragaman semantik seharusnya tidak memberikan perlakuan semantik khusus untuk wacana matematika. Jika pernyataan matematis seperti akar 2 irasional dianggap benar, semantik harus sama dengan kalimat yang benar lainnya seperti Jupiter adalah gas raksasa. Yang kedua yaitu masalah epistemik. Masalah epistemiknya sangat sederhana, yaitu berikan penjelasan tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan matematika. Masalahnya awalnya dilemparkan dalam hal teori kausal atau penyebab dari pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa perwakilan A untuk mengetahui beberapa proposisi P. A harus yakin bahwa P dan fakta yang membuat P benar harus menyebabkan keyakinan A bahwa P benar. Yang ketiga, ketidakdisiplinan atau underdetermination. Masalahnya di sini ada satu dari yang memalukan dalam perbendaharaan. Banyak filosof dan matematikawan cenderung untuk mengidentifikasi berbagai objek matematika dengan beberapa konstruksi teori himpunan atau lainnya. Yang keempat, masalah lain. Seperti yang diduga, ada beberapa tantangan lain di mana kita harus memandu perjalanan menuju ke suatu catatan
filosofis matematika yang meyakinkan. Sebagai contoh, banyak filosof yang mendukung beberapa versi atau doktrin yang dikenal sebagai naturalisme atau faham pengalaman. Dalam bentuknya yang paling umum, naturalisme adalah penolakan terhadap kisah-kisah menyeramkan yang tidak ilmiah atau yang bersifat duniawi lainnya tentang cara-cara keberadaan dunia. Kendala lain pada filsafat matematika yang baik adalah perlunya memberikan penjelasan tentang matematika dalam aplikasi. Seperti yang kita lihat, formalisme kesulitan perhitungan matematika dalam aplikasi. Selanjutnya yaitu aliran-aliran filsafat matematika. Metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi aliran-aliran dalam filsafat matematika salah satunya menggunakan kriteria kecukupan filsafat matematika, yaitu pertama, pengetahuan matematika atau sifat justifikasi dan asal-usul pengetahuan. Yang kedua yaitu objek matematika, ruang lingkup dan asal-usul objek matematika. Yang ketiga yaitu aplikasi matematika atau efektivitas matematika dalam mengembangkan sains, teknologi, dan aplikasi lainnya. Yang keempat, praktek matematika atau aktivitas matematikawan. Dari keempat kriteria tersebut melahirkan beberapa aliran filsafat matematika. Yang pertama yaitu Platonisme. Platonisme menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi atau Tuhan adalah seorang ahli matematika atau matematikawan. Platonisme memandang objek matematika adalah real dan eksistensi real objek dan struktur matematika adalah sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Aliran yang kedua yaitu absolutisme. Pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Kebenaran yang bersifat absolut atau mutlak merupakan satu-satunya realitas pengetahuan yang sudah pasti, dan kebenarannya hanya tergantung pada logika dan kebenaran yang terkandung dalam term-termnya. Aliran yang ketiga yaitu valibilisme. Menurut valibilisme, kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan dalam banyak hal dapat dikritisi. Kebenaran matematika bersifat tidak sempurna atau falibel, tidak kokoh, dan di masa depan dapat dikoreksi serta direvisi. Aliran yang keempat yaitu formalisme. Formalisme adalah pandangan bahwa matematika tidak lebih dari manipulasi simbol-simbol yang tak bermakna. Yang disebut dengan formalisme adalah pandangan bahwa matematika sama seperti permainan catur. Potongan-potongan anak catur tidak mewakili apapun, mereka hanyalah potongan kayu, logam, atau apapun yang tidak berarti. Didefinisikan oleh aturan yang mengatur langkah hukum yang dapat mereka ikuti. Aliran yang terakhir yaitu fiksionalisme. Fiksionalisme adalah sebuah catatan nominalis atau anti-realis tentang matematika yang membantah keberadaan dunia entitas matematika abstrak. Ini harus dikontraskan dengan realisme matematis atau platonisme, di mana pernyataan matematika dianggap benar dan lebih lagi dianggap kebenaran tentang entitas matematika. Fiksionalisme juga harus dikontraskan dengan laporan filosofis nominalis lainnya tentang matematika yang mengusulkan penafsiran ulang atas pernyataan matematika, yang menurutnya pernyataan-pernyataan tersebut benar tetapi tidak lagi mengenai entitas matematika. Filsafat matematika dalam dunia muslim. Matematika adalah bahasa alam semesta. Namun, pada kenyataannya masih banyak di kalangan umat Islam sendiri yang membenci matematika dan menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu kafir. Sungguh suatu fenomena yang aneh, zat yang disembah menyukai matematika, sedangkan penyembahnya justru membenci matematika. Ada ayat dalam Al-Quran yang secara tersirat memerintahkan umat Islam untuk mempelajari matematika, yakni berkenaan dengan masalah faraid. Pada sekitar abad 8 dan 9 Masehi, ilmu pengetahuan yang paling disukai umat Islam adalah matematika dan astronomi. Aritmetika dipelajari oleh matematikawan muslim untuk menghitung warisan dan pembuatan kalender Islam. Matematika atau geografi astronomi diperlukan untuk menentukan arah kiblat. Astronomi juga diperlukan untuk menentukan awal sholat, awal dan akhir puasa Ramadan, serta hari raya umat Islam.
Selanjutnya, ruang lingkup kajian filsafat matematika. Mengenai ruang lingkup kajian filsafat matematika, terdapat pembahasan yang menyangkut problem-problem atau cakupan luas tentang kajian filsafat matematika, baik problem umum yang berkaitan dengan prinsip dasar dan kriteria filsafat matematika, maupun problem khusus yang berkaitan dengan problem reflektif dan membentuk filsafat matematika. Problem-problem umum dan khusus tersebut akan dijelaskan dalam ruang lingkup kajian filsafat matematika sebagaimana menurut De Liange 1999 yang meliputi epistemologi dari matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, struktur logis dari matematika, implikasi etis matematika, aspek estetis dari matematika, dan peranan matematika dalam sejarah peradaban dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.